Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 3 ke pembelajaran yang kelima. Ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah tokoh-tokoh ya. Yang pertama Nicolaus Copernicus. Yang kedua Johannes Kepler. Yang ketiga Edwin Hubble. Tahukah kamu siapa mereka? Apa peran mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angkasa luar? Berdiskusi dengan teman sebangun, tahu tentang mereka. Buatlah. Nah, tugas pertama kamu adalah kamu cari penemuan dari ketiga orang ini ya. Penemuan dari Nicolaus Copernicus apa, Johannes Kepler apa, Edwin Hubble itu apa. Ya, tugas pertama kamu cari satu penemuan dari ketiga orang ini. Ya, ketiga-tiganya kamu cari satu-satu aja. Baik, lanjut. Nah, di sini ada bacaan dengan judul artikel Menyibak Rahasia di Luar Angkasa dari Masa ke Masa. Manusia memang diberinya akal budi untuk terus berpikir dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rasa ingin tahu manusia juga yang membuatnya selalu mampu meningkatkan kesejahteraan. Banyak rahasia alam semesta yang terkuat sedikit demi sedikit. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan rahasia luar angkasa. Ketika ditelusuri sejak dahulu kala, ketika memandang angkasa, manusia sudah tergelitik untuk mengetahui lebih banyak, seperti ingin mempelajari terbit dan terbenamnya matahari, ingin mempelajari deretan bintang, dan ingin mengenal bulan lebih dekat. Di Wiltshire, Inggris, ditemukan Stonehenge yang diperkirakan ada sejak sekitar 2000 sebelum Masehi. Stonehenge berwujud sekumpulan batu raksasa yang disusun ke atas dalam bentuk lingkaran besar. Para ilmuwan percaya bahwa bangunan ini digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Semakin berkembangnya peradaban, semakin banyak pula yang dipelajari termasuk dari angkasa luar. Masyarakat Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu pada 400 sebelum Masehi, sementara pada 350 sebelum Masehi, astrofisika Cina Xinshen mencatat ada sekitar 800 bintang dalam katalog bintang pertama. Salah satu peradaban yang gigih mempelajari dalam semesta adalah peradaban Yunani kuno, sekitar kurang lebih 500 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Berbagai teori alam semesta muncul dari para ilmuwan Yunani, di antaranya teori yang adalah Pythagoras dengan teori bumi bundar, dan ada juga Ptolemaeus yang mempelajari pergerakan planet, dan Aristoteles yang menghasilkan kumpulan penghasil pengamatan para astronom lain. Gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543, pada tahun tersebut Nicolaus Copernicus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Nah, ini nih bisa menjawab soal yang pertama nih ya. Yang tugas pertama nih. Bukanlah bumi yang menjadi pusat tata surya seperti yang dipahami sebelumnya. Gagasan ini terus dicari oleh astronom di era-era berikutnya. Pada tahun 1100 astronom dengan Tycho Brahe yang dibantu asistennya Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur berbentuk elipse. Teori ini diperkuat lagi dengan pembuktian dari astronom Italia Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di angkasa luar. Tuh. Ada Johannes Kepler tuh ya, bisa menjawab pertanyaan yang tugas tadi pertama. Tidak berhenti pada penelitian seputar revolusi bumi dan planet-planetnya, rahasia benda langit pun diamati dari bumi. Pada tahun 1962, Edmund Halley, ini juga nih, mengamati sebuah komet. Ia dapat menyebutkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini pun dikenal dengan nama komet Halley. Ini juga bisa menjawab pertanyaan tugas pertama ya. Planet-planet dalam tata surya juga dikenal dalam dipelajari secara bertahap. Uranus ditemukan pada tahun 1782 oleh William Herschel. Pluto yang terjauh baru ditemukan pada tahun 1930, akan tetapi setelah pengetahuan semakin berkembang, Pluto kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet. Berbagai alat dikembangkan sejak teleskop dimakan oleh Galilei untuk mengamati angkasa luar. Pada tahun 1918, teleskop Hooker mulai dioperasikan. Edwin Hubble menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan. Semakin jelas wujud benda di angkasa luar ketika pada 90 teleskop angkasa di luar Hubble dikirim ke orbit di luar angkasa. Ini bahan untuk menjawab pertanyaan tugas pertama nih. Tidak terhenti di pengetahuan dari bumi, rasa kelintahan manusia membuatnya ingin mencoba menapakkan kaki di angkasa luar. Berbagai teknologi dikembangkan untuk membuka kemungkinan tersebut. Roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cahaya ditemukan oleh Robert Goddard, ilmuwan Amerika. Pada tahun 1967, Soviet meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar pertama. Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, dan kurang dari 1 bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard dari Amerika.
Setelah itu, dua negara adidaya dunia seakan berlomba mengirimkan peralatan dan manusia ke jalan angkasa luar. Stasiun angkasa luar Salyut dikirim Soviet untuk pertama kali pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika dengan Skylab 2 tahun kemudian. Berbagai misi pesawat penjalan diluncurkan Pioneer ke Jupiter pada tahun 1972, Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik pertama Columbia. Pesawat ulang-alik ini mengasah bersama 10 astronot dan tinggal di angkasa selama lebih dari 1 minggu. Planet Mars kemudian menjadi giliran dijelajah dengan dikirimnya penjelajahan Sojourner dengan pesawat angkasa Pathfinder. Tidak semua usaha manusia menambahkan pengetahuan tentang angkasa luar itu berjalan mulus. Duka juga pernah menyelimuti dunia ilmu pengetahuan. Pada tahun 1940 pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah lepas landas. 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Cerita dari perjalanan juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika pada tahun 2003 pesawat ulang-alik Columbia bersama 7 astronotnya hancur lebur dalam perjalanan pulang ke bumi setelah 16 hari di luar angkasa. Usaha penemuan tidak sekejap berhasil, tapi rasa ingin tahu manusia mengasah semangatnya untuk pantang menyerah menjelajah angkasa luar guna membuka wawasan baru bagi warga bumi. Oke, nah tugas yang kedua kamu adalah kamu membuat kesimpulan dari bacaan di atas. Yang bacanya panjang lebar tersebut kamu simpulkan, kamu rangkum. Itu untuk tugas kamu yang kedua. Di kertas selembar saja ya. Baik, kita lanjut. Nah, bacaan yang selanjutnya judulnya Kado Ulang Tahun Ibu oleh Diana Caritas. Syakib termenung pagi ini di kelasnya yang masih sepi. Syakib memang biasa datang pagi ke sekolah, namun biasanya ia akan main bola di lapangan sekolah dengan atau tanpa teman. Ia memang suka bermain bola. Amir yang datang kemudian memperhatikan dengan heran. Tidak biasanya, pikir Amir. Selamat pagi Syakib, sapa Amir. Nampaknya ada yang sedang kamu pikirkan ya, tanya Amir. Amir dan Syakib berteman cukup dekat. Mereka juga anggota tim sepak bola di sekolahnya. Oh, selamat pagi Mir. Iya nih, aku sedang memberikan kado apa yang akan kupersembahkan untuk ibuku. Ibuku hendak ulang tahun minggu depan. Kali ini aku ingin memberikan sesuatu untuk beliau, tapi aku bingung. Kira-kira apa yang bisa aku berikan ya Mir? Tanya Syakib. Wah, aku juga pernah seperti itu ketika harus mencari kado untuk ibuku. Yang aku tahu ya Kip, ibu paling suka sesuatu yang dibuat oleh anaknya sendiri. Ibuku terharu sampai menangis ketika aku hanya memberikan kartu ucapan ulang tahun yang aku buat sendiri untuk beliau, cerita Amir. Wah, idemu menarik Mir, kata Syakib dengan mata berbinar. Terima kasih Mir, aku tahu apa yang aku berikan untuk ibuku. Yuk kita main bola yuk. Masih ada waktu sebelum mulai pelajaran pagi ini, ajak Syakib bersemangat. Pada saat jam istirahat, Syakib bergegas menemui Pak Barno, guru kelasnya. Ia berbincang sebentar, keduanya berjalan beriringan menuju ruang guru. Tak berapa lama, Syakib membawa sesuatu di tangannya. Ia tampak gembira mendekati Amir yang sedari dari tadi menunggunya di depan kelas. Mir, aku sudah mendapatkan sesuatu untuk ibuku, pasti beliau senang, jelas Syakib teriak. Wah, cepat sekali Skip, boleh aku tahu benar apa yang kamu berikan untuk ibumu? Tanya Amir sabar. Sebenarnya ini jangan untuk ibuku, tapi karena kamu yang membantu melakukan ide ini, bolehlah aku beritahu kamu, tapi nanti bantu aku membungkusnya ya? Tanya Syakib. Lalu ia membuka kertas koran yang digunakan untuk membungkus benda itu. Wah, hebat, ide yang keren. Ini kan patung kondusi dari kaleng bekas yang kamu buat beberapa minggu lalu, dan tahukah kamu bahwa patung yang kamu buat ini memang bagus sekali, pasti ibumu suka, kata Amir tak kalah gembira. Ah, jadi ini yang kamu bicarakan dengan Pak Banu tadi ya? Selidik Amir. Betul, aku mengatakan sejujurnya pada Pak Banu untuk meminta patung yang pernah aku buat untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun ibu. Karena patung ini sudah dinilai dan minggu depan akan dibagikan ke kita semua, maka Pak Banu tidak keberatan aku memintanya lebih dahulu. Hanya beliau berpesan agar aku membungkusnya dengan rapi supaya teman-teman lain tidak berbondong-bondong datang ke beliau meminta patung buatan mereka. Tawa Syakib. Oke, tugas kamu yang ketiga adalah mengisi tabel ini. Seperti pembelajaran yang dulu, judulnya apa, penulisnya siapa, lalu bagian yang kamu suka apa. Nah, yang selanjutnya di lingkaran ini cerita fiksi itu menceritakan apa. Kamu cari pengalaman kamu yang hampir mirip dengan cerita yang di atas. Lalu ketika ada kemiripan, kamu tulis kemiripannya di tengah-tengah ini. Itu untuk tugas ketiga kamu. Baik, kita lanjut. Nah, untuk tugas yang keempat ini adalah tugas praktek ya. Jadi kamu siap-siap untuk membuat sebuah patung konstruksi sederhana. Jadi tugas keempat ini tugas praktek. Nanti langkah-langkahnya akan dijelaskan ya. Membuat patung dengan teknik merakit konstruksi memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan teknik lainnya seperti memahat, membentuk, atau membutsir.
Membuat patung dengan teknik konstruksi dapat menggunakan bahan apa saja yang ada di sekitar yang mudah didapat. Teknologi konstruksi dengan menggunakan bahan bekas baik berupa kertas, plastik, kayu, dan logam. Akhir-akhir ini sangat banyak dijumpai patung dengan teknik sangat sederhana sampai patung yang memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan yang tinggi. Patung dengan teknik konstruksi juga dapat digunakan pada perancang dan ilmuwan untuk membuat sebuah model. Mereka sebelum mereka membuat benda yang sebenarnya, patung-patung dengan tema kendaraan, baik kendaraan biasa maupun kendaraan untuk luar angkasa, cukup sering diciptakan seniman maupun ilmuwan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Kamu tidak perlu berpikir untuk membuat patung dengan kerumitan yang tinggi. Kamu hanya perlu merancang tema, mencari alat dan bahan yang ada di sekitarmu, lalu mulai membuatnya. Berikut adalah salah satu cara membuat roket. Nah, tugas praktek kamu adalah membuat roket. Nah, cara-caranya, nah ini ya, perhatikan, disimak ya, jangan sampai nanti kamu salah. Nah, pertama, alat dan bahan. Alat yang bahan yaitu kertas karton bekas, roll bekas tisu, lem, perekat, gunting, penggaris, dan cat air. Kalau tidak ada cat air, boleh pakai pewarna ya, spidol atau pakai krayon. Langkahnya, potong kertas karton bekas dengan ukuran 10 x 10 cm. Dirikan roll tisu tepat di tengah kertas. Nah, rollnya seperti ini ya. Kalau tidak ada roll tisu, kamu cari roll apa saja deh, atau kamu boleh pakai kaleng minuman, kaleng ya, untuk mencetak bentuknya gitu ya. Dirikan roll tisu tepat di tengah kertas. Untuk memperkuat, gunakan lem kertas untuk merokan roll tisu dengan kertas karton. Perekat kertas digunakan agar nantinya pada saat mencetak cat dapat menempel dengan baik. Perhatikan gambar. Langkah selanjutnya, potong kertas karton lalu bentuklah menjadi kerucut. Gunakan perekat kertas untuk merekatkan kerucut dan merekatkan kerucut dengan roll tisu. Jadi kalau tidak ada rollnya, kamu bisa membuat roll menggunakan kertas kartonnya ya. Jadi seperti itu modelnya. Yang lalu, potongan kardus yang lebih tebal berbentuk segitiga siku-siku. Nah, nanti di belakangnya ada 4 biji ya, ada 4 buah. Gunakan penggaris untuk membuat segitiga tersebut. Satu roll tisu menggunakan paling 3 buah kertas karton tebal segitiga. Boleh 3, boleh 4, sebanyak-banyaknya juga boleh. Rekatkan kertas karton tebal tersebut dengan menggunakan selotip kertas atau lem di sekelilingi roll tisu. Kamu dapat mewarnai roketmu dengan cat air agar menarik. Oke, ini sudah berbentuk seperti ini, tinggal diwarnai dengan menggunakan cat air, spidol atau krayon. Nah, jadi ini tugas praktek kamu adalah membuat roket dari kertas, bentuknya seperti ini. Jika memang memungkinkan diwarnai, jika tidak juga tidak apa-apa, yang penting sudah ada bentuknya. Nah, jangan lupa nanti tugas ini kamu serahkan berbarengan dengan semua tugas yang akan dikumpulkan ke sekolah. Baik, anak-anak, cukup sekian untuk tugas pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikerjakan sesuai perintahnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.